Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Budi di channel Indonesia Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menyampaikan materi pembelajaran seperti biasanya, tetapi saya akan membahas soal audio untuk keperluan podcast dan video pembelajaran. Yuk, simak sesinya. Selain kualitas dari materi pembelajaran itu sendiri, faktor lain yang sangat esensial dalam membuat video pembelajaran adalah kualitas audio. Karena materi pembelajaran yang baik, bila disajikan dengan audio yang menggema dan penuh noise ataupun yang volumenya terlalu kecil, tentunya tidak bisa dinikmati dengan baik. Dan sebenarnya ini yang saya alami di masa-masa awal membuat video pembelajaran untuk channel Indonesia Belajar. Karena memang saat itu saya sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal audio. Jadi kalau teman-teman cek video-video pembelajaran yang saya buat di sepanjang tahun 2019 dan awal tahun 2020, kualitas audionya bisa dibilang sangat memprihatinkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sembari saya terus belajar seputar audio, kualitas audionya pun semakin baik. Nah, terkait produksi podcast dan video pembelajaran, sebenarnya saya semakin sering mendapatkan pertanyaan mengenai perangkat audio, khususnya mikrofon yang biasa saya gunakan untuk membuat video-video pembelajaran di channel Indonesia Belajar. Oleh karenanya saya berpikir mungkin ada baiknya untuk saya buatkan video yang secara khusus membahas topik ini guna membantu teman-teman yang memang sedang mencari referensi mikrofon untuk kebutuhan podcast ataupun video pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas dynamic microphone pertama yang saya miliki dan juga yang cukup sering saya gunakan dalam produksi video-video pembelajaran untuk channel Indonesia Belajar. Nah, ini dia mic-nya, Behringer XM8500 Ultra Voice atau Behringer XM8500. Oh ya teman-teman, sekadar informasi tambahan, audio dari video ini pun sepenuhnya saya akan rekam dengan menggunakan Behringer XM8500 ini. Lalu untuk audio interface-nya, saya menggunakan Behringer Euphoria UMC202 HD dengan gain pada posisi jam 12. Dan saya juga akan melakukan post-processing dengan memanfaatkan Audacity. Post-processing yang akan saya terapkan juga sepenuhnya menggunakan default preset bawaan Audacity. Detailnya akan saya sertakan pada deskripsi video. Oke, sekarang saya akan coba sampaikan beberapa informasi yang menurut saya penting untuk diketahui terkait mic Behringer XM8500 ini. Mic ini termasuk dalam kategori dynamic microphone. Artinya, mic ini tidak membutuhkan phantom power. Salah satu karakteristik dari dynamic microphone adalah jenis mic ini hanya pick up suara yang sumbernya dekat dengan mic saja. Dan menurut saya, ini yang menjadikan dynamic microphone sangat ideal digunakan untuk keperluan home recording dan podcast rumahan. Jadi kalau saat merekam ada tukang bakso lewat atau ada tukang siomay yang lewat, kita tidak perlu khawatir suaranya akan ikut terekam. Dan seperti bisa teman-teman lihat, saat ini pun saya melakukan rekaman di rumah atau lebih tepatnya di sebuah kamar dan bukan di studio. Ukuran kamarnya juga tidak besar, dan di sini saya sama sekali tidak memasang peredam suara apapun. Terkait polar pattern, Behringer XM8500 ini mengusung cardioid polar pattern. Artinya, area sensitif dari mic ini ada pada bagian depan mic dengan sudut kisaran 130 derajat. Dan menurut saya ini sangat ideal untuk membuat video tutorial terkait programming di mana suara mechanical keyboard yang saya gunakan tidak akan terlalu banyak terekam. Berikutnya terkait build quality. Keseluruhan bodi dari XM8500 ini berbahan metal. Dan walaupun secara ukuran bisa terbilang lebih kecil bila dibandingkan handheld microphone pada umumnya, tetapi mic ini memiliki bobot yang setara dengan handheld mic yang biasa kita temui. Lalu terkait spesifikasi teknis, Behringer XM8500 ini memiliki impedans 150 ohm dengan sensitivity levelnya di negatif 70 desibel. Dan frekuensi responsnya itu di rentang 50 Hz sampai dengan 15 kHz. Konektor yang digunakan oleh Behringer XM8500 ini adalah
Gold-plated XLR. Artinya, untuk melakukan recording dengan PC atau laptop, kita membutuhkan audio interface atau audio mixer yang mendukung XLR interface. Dan seperti saya sebutkan sebelumnya, untuk video ini, saya rekam menggunakan audio interface Behringer Euphoria UMC202 HD. Jadi di sini, mic ini akan dihubungkan ke audio interface menggunakan kabel XLR. Lalu audio interface-nya kita hubungkan ke PC atau laptop dengan menggunakan kabel USB. Oke, berikutnya terkait harga. Behringer XM8500 ini dibanderol di kisaran harga 400 ribuan dan bisa diperoleh di banyak marketplace. Menurut saya, harga yang diusung sangat affordable dan budget friendly bila dibandingkan mikrofon alternatif lainnya. Seperti kebanyakan produk Behringer, pada umumnya mikrofon ini juga didesain di Jerman dan diproduksi di China. Mungkin ini salah satu strategi yang diterapkan oleh Behringer untuk menekan biaya produksi sehingga mereka dapat menawarkan produk berkualitas dengan harga yang relatif murah. Selain harganya yang terjangkau, poin plus lain yang perlu saya highlight adalah Behringer XM8500 ini mengusung label Ultra Voice yang memang dirancang untuk keperluan voice over. Oleh karenanya, mikrofon ini sangat ideal untuk produksi video pembelajaran dan juga podcast. Selain itu, Behringer selalu menyertakan hard case untuk setiap handheld mikrofon yang mereka produksi. Dan bagi saya ini cukup menarik, karena umumnya handheld mikrofon merek lain tidak menyertakan hard case semacam ini. Padahal harganya bisa berlipat-lipat kali dari harga Behringer XM8500 ini. Selanjutnya, saya mau sedikit berbagi tips berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan Behringer XM8500 ini. Seperti layaknya handheld dynamic microphone pada umumnya, suara yang dihasilkan oleh Behringer XM8500 ini menurut saya akan terekam dengan lebih baik dan lebih detail sewaktu posisi mulut kita benar-benar dekat dengan mic. Hanya saja, posisi mulut yang dekat dengan mic ini seringkali memunculkan plosive atau letupan suara yang disebabkan oleh hembusan angin yang terlalu kuat ke mikrofon. Solusi sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memasang pop filter. Tetapi, akhir-akhir ini, saya menemukan cara yang menurut saya lebih baik dan lebih sederhana, yaitu dengan memasang windshield berbahan foam seperti ini. Dengan demikian, saya bisa memposisikan mulut saya lebih dekat lagi ke mic. Penggunaan windshield ini juga cukup baik, karena bisa melindungi mic dari percikan saliva atau air liur yang terlontar sewaktu kita berbicara. Lalu tips lain yang biasa saya terapkan untuk menghindari plosive adalah dengan memposisikan mic-nya tidak langsung di depan mulut saya, tetapi agak miring ke samping. Dan hasilnya bisa terbilang sangat efektif. Oke, lalu bagaimana dengan kualitas audio yang dihasilkan oleh mikrofon ini? Jujur saja, saya pribadi bukan seorang pakar dalam bidang audio. Di sini saya biarkan teman-teman sendiri yang menilai kualitasnya. Kembali saya ingatkan ya teman-teman, keseluruhan audio dalam video ini juga saya rekam dengan menggunakan Behringer XM8500 ini. Lalu post-processingnya akan saya lakukan dengan Audacity. Dan tahapan post-processingnya juga bisa terbilang sederhana karena sepenuhnya memanfaatkan default preset yang diusung oleh Audacity. Detailnya akan saya sertakan pada deskripsi video. Pertanyaan terakhir adalah, apakah Behringer XM8500 ini cocok digunakan untuk memulai podcast dan video pembelajaran? Menurut pendapat saya sih cocok sekali. Terutama ketika proses recording dilakukan di rumah dan bukan di studio rekaman. Dengan menggunakan mikrofon ini, teman-teman tidak perlu lagi khawatir dengan suara tukang bakso atau tukang siomay yang akan tertangkap sewaktu melakukan proses rekaman. Nah, itu tadi ulasan singkat terkait pengalaman pribadi saya dalam menggunakan Behringer XM8500 untuk keperluan pembuatan video-video pembelajaran dan juga podcast. Gimana nih pendapat teman-teman terkait mikrofon yang satu ini? Teman-teman bisa tuliskan pendapat teman-teman pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman juga bisa memberikan feedback kepada saya dengan like videonya. Akhir kata, saya mau tutup sesinya sampai di sini dulu. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.